Adat bermajelis hamparan tikar, duduk sama tinggi, tua dan muda. Mari bersama kita mendengar sambutan Ketum Kadin Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, dan juga yang kami hormati Forum Komunikasi Daerah Kota Dumai. Lalu yang kami hormati juga Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, bersama juga sahabat-sahabat saya dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Juni Rahman, ini abang saya, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau yang saya hormati. Yang kami hormati juga para wakau dan jajaran pengurus keluarga besar Kadin Provinsi Riau. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Kadin kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Yang saya hormati juga seluruh asosiasi dan gabungan himpunan usaha Provinsi Riau beserta perusahaan anggota pelaku UKM dan mitra Kadin Riau. Yang saya hormati juga pimpinan daripada Ormas Pemuda Pancasila dari Provinsi Riau dan juga kabupaten kota dari Dumai. Pancasila. Dan ibu-ibu dan bapak undangan serta musyawarah Provinsi Kadin Riau yang saya muliakan, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun yang saya hormati dan juga saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wa syukurillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara musyawarah provinsi ke-7 daripada Kadin Provinsi Riau. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Kadin Provinsi Riau atas terselenggaranya dan akan menyelenggarakan musyawarah provinsi pada hari ini. Lalu kami merupakan kesempatan melakukan evaluasi kinerja daripada organisasi selama setahun ke belakang dan merumuskan program kerja mendatang dengan menyesuaikan tantangan di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Tuan dan Puan yang saya muliakan, kami di Kadin mengatakan 2 tahun terakhir ini kita dihadapi oleh 2 peperangan. Satu adalah peperangan melawan pandemi, dan yang kedua adalah perang ekonomi, yang dimana alhamdulillah dengan upaya gotong royong kita bersama antara Kadin, pemerintah, dengan masyarakat, dan khususnya PTNI dan Polri dan semua yang ada, kita dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Pada saat ini ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 5% ataupun 5,44% year on year. Lalu ekspor kita juga meningkat. Lalu kalau kita lihat investasi yang datang ke Indonesia juga meningkat. Dan juga alhamdulillah bahwa yang namanya investasi ini adalah rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yang ada di Indonesia. Dan ini adalah suatu kebanggaan. Lalu laju inflasi. Inflasi kita memang sudah mendekati 5%, yaitu 4,9%. Tapi ini baik, masih di bawah daripada ekonomi kita yang naik di atas 5,4% secara menyeluruh. Lalu kalau kita lihat ekonomi Riau, saya lihat bahwa di sisi ini bahwa ekonomi growth Riau itu masih di 4,88%. Lalu kalau kita lihat ekspornya Riau juga mempunyai pertumbuhan, yaitu 38,17%. Lalu kalau kita melihat juga mengenai investasi di Riau, ini juga menjadi suatu kebanggaan karena
Riau dalam konteks investasi itu tertinggi kelima di Indonesia dan nomor 1 di luar Jawa. Jadi untuk Riau itu adalah satu prestasi yang sangat. Tetapi belum sepenuhnya Indonesia ini pulih daripada yang namanya ekonomi ini. Nah, sebelum pulih ada lagi terjadi, bukan lagi pandemi, tetapi beberapa gejolak yang terjadi di dunia ini. 3 sumber permasalahan gejolak ekonomi global pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah perang Ukraina dan Rusia. Ini suatu konflik geopolitik yang dimana terjadilah suatu proses perubahan ekonomi dunia yang sangat drastis. Pertama, munculnya kelangkaan daripada pangan. Lalu sekarang ini juga kenaikan daripada harga pangan sendiri. Lalu ini memicu lonjakan juga dari harga-harga komoditas global dan mendorong laju daripada inflasi dunia yang tinggi, yang tidak pernah terjadi. Tidak kecuali di Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Secara global, harga pangan di dunia pada saat ini naik 33,6% dibandingkan pada sebelumnya. Lalu kalau kita bicara juga bahwa apa yang terjadi saat ini, inflasi di dunia oleh negara-negara itu semuanya tinggi. Bayangkan saja Amerika pertumbuhan ekonominya hanya 3% lebih, inflasinya 8%. Jerman 10% inflasi. Indonesia masih di bawah 5. Jadi sebetulnya Indonesia itu pada saat ini mempunyai kekokohan secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat semua ini, bahwa apa yang terjadi pada saat ini di dunia lain, di Argentina, di Turki, kalau kita lihat negara Sri Lanka setelah terjadi yang namanya dampak sosial, terjadilah suatu dampak negatif di sana. Ini yang tidak ingin kita harapkan terjadi di negara kita. Hampir 60 negara di dunia ini yang hancur ekonominya dan hampirlah bangkrut. Beberapa negara sudah mendeklarasikan bahwa mereka tidak bisa bertumbuh kembali. Ini adalah yang terjadi tanpa kita sadari dengan adanya pandemi ditambah dengan masalah geopolitik perang Ukraina dan Rusia. Dan ini membuat laju perekonomian dunia yang seperti saya katakan berpotensi menjadi, kalau bahasa kerennya, stagflasi. Intinya kalau semuanya berinflasi, terjadilah stagflasi di dunia ini. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan kita bersama. Karena apa? Karena semua itu akan datang ke Indonesia. Di sisi ini kita harus bisa bertahan bersama-sama, harus bisa menghadapinya bersama-sama. Memang berat, namun kita harus berpikiran positif bahwa kita bisa. Pandemi aja secara gotong royong kita bisa, dan kita itu hebat. Di nomor 4 di dunia dari jumlah vaksin yang ada, bayangkan saja. Dan kita sukses sudah menjalankan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sekarang. Nggak gampang, karena Indonesia itu adalah negara arsipelago yang penuh dengan pulau-pulau. Namun dengan demikian, sekali lagi bahwa kita harus bisa menghadapinya. Di sisi inilah panggilan untuk semua pengusaha. Karena seperti lagu HMJ Kadin, pengusaha itu berjuang. Kalau ini perang ekonomi, kita harus bisa berdiri di depan. Dan inilah panggilan bagi kita untuk bisa bersama-sama. Bukan hanya pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro dan juga ultra mikro. Karena Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Kadin nomor 1. Jadi Kadin itu memiliki Undang-Undang nomor 1 1987 yang judulnya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Di sisi itu dikatakan bahwa Kadin adalah satu-satunya organisasi yang diciptakan oleh undang-undang yang dimana semua perusahaan apa dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh negara, dimiliki oleh koperasi, semuanya adalah bagian daripada Kadin. Perintah undang-undang. Perintah undang-undang mengatakan seluruh asosiasi
yang dalam bidang ekonomi, perdagangan, industri, yang namanya investasi, berkaitan dengan ekonomi. Seluruh asosiasi itu adalah bagian daripada Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dan dengan demikian juga dikatakan dalam undang-undang itu bahwa Kadin harus bisa menciptakan lebih banyak pengusaha. Kadin harus bisa menciptakan untuk menaikkan kelas pengusaha supaya pengusaha kecil bisa menjadi pengusaha menengah, pengusaha menengah bisa menjadi pengusaha besar. Itu adalah amanat undang-undang yang diberikan kepada Kadin. Ibu dan Bapak sekalian, tuan dan puan, dalam menghadapi ini kita harus bisa bermitra dengan pemerintah, antara Kadin dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Karena kita adalah mitra sejajar pemerintah yang harus berjuang dengan pemerintah dalam konteks ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global dan juga sekarang ini kita mempunyai visi negara, visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia ingin menjadi nomor 4 ekonomi besar di dunia. Suatu cita-cita ambisius, tapi kalau kita gotong royong pasti kita bisa. Bukan hanya Indonesia nomor 4 ekonomi besar di dunia, dan tetapi yang paling penting adalah bahwa 1945 kita mendapatkan kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu hanya untuk terjadinya NKRI. Namun masyarakat dan bangsa kita belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena masih ada kemiskinan. Karena belum ada kesejahteraan yang merata. Disinilah perjuangan kita bersama untuk memastikan bahwa pada 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, dan itulah baru Indonesia, bangsa Indonesia merdeka. Bapak-Ibu sekalian, untuk itu Kadin Indonesia mempunyai 4 pilar yang dimana kita ingin membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Yaitu yang pertama, pilar adalah bagaimana kita memastikan kesehatan. Karena walaupun gimana pun kalau tidak ada sehat, kekhawatiran ada, tidak mungkin kita bisa berusaha. Jadi pilar pertama adalah kesehatan, dan di sisi lain untuk mengembangkan yang namanya industri kesehatan. Klinik-klinik, juru rawat, dokter, industri alat kesehatan. Jangan sampai kita tergantung dengan luar. Waktu kita mengingat kembali waktu pandemi awal-awal, yang namanya masker aja tidak ada. Bayangkan kalau negara itu tidak ingin memberikan masker pada Indonesia. Bayangkan kalau vaksin tidak bisa diberikan pada Indonesia. Jadi kita harus bisa memastikan kita membangun industri kesehatan agar supaya kita bisa sehat dan kita bisa mengantisipasi yang namanya pandemi di depan. Kita mengharapkan tidak ada pandemi, tapi kita harus siap. Kita tidak boleh tergantung dengan negara lain. Kita harus bisa. Yang kedua, memastikan bagaimana peningkatan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi nasional. Karena bukan apa-apa, ekonomi nasional tidak akan kuat kalau ekonomi daerah tidak kuat. Yang kita pastikan adalah bagaimana membangun ekonomi daerah dari setiap provinsi, kabupaten, kota, dan semuanya. Dan memastikan juga penciptaan pengusaha-pengusaha daerah. Karena penting sekali, kita harus bisa menciptakan pengusaha-pengusaha daerah. Karena harus ada pemerataan. Pada saat ini tidak boleh hanya fokus terhadap ekonomi di Jawa, harus bisa di luar Jawa. Dan dengan investasi yang ada, peningkatan investasi yang ada di Provinsi Riau, yang kita lihat dari data-data BKPM mengatakan bahwa sekarang ini investasi lebih banyak di luar Jawa, dan untuk supaya investasinya lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kewirausahaan dan juga kompetensi. Di sisi ini adalah menciptakan lebih banyak wirausaha Indonesia. Kita juga harus bisa bersiap dengan menyiapkan yang namanya skill base, vokasi. Karena disinilah Kadin juga diberikan tanggung jawab untuk membuat strategi vokasi Indonesia, bagian daripada pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena kedepannya skill Indonesia itu harus kita ciptakan bersamaan dengan revolusi industri yang ada. Karena kalau tidak,
Tanpa kita menyiapkan namanya pendidikan dan vokasi, bukan terjadi namanya revolusi industri, tapi bisa terjadi revolusi sosial. Dan untuk itu kita harus pastikan kita bisa menyiapkan itu. Yang terakhir adalah penguatan internal organisasi dan regulasi. Karena kita mudah untuk melihat keluar, tapi kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus melihat Kadin sendiri. Kita harus menciptakan Kadin yang baik, yang lebih baik lagi, yang bagian dari bahwa Kadin itu rumahnya pengusaha besar, menengah, kecil, mikro sampai ultra mikro. Insya Allah, dan baru saja kita melaksanakan yang namanya Munas SUS kemarin ini, menciptakan, memastikan ada ART kita sudah siapkan. Kita lagi menuju kepada Kepres daripada Presiden. Lalu kita juga ciptakan PP. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita harus bisa kuat. Kadin adalah organisasi amanah undang-undang yang diberikan pada kita semua. Dan tanggung jawab itu ada di kita. Bapak-Ibu sekalian, kita juga harus menjadi bagian dari meningkatkan potensi dunia usaha. Hari ini saya juga mengajak seluruh pengurus Kadin Riau yang baru untuk ambil bagian dalam pembangunan di daerah melalui 4 cara. Yang pertama, menjadi motor penggerak dan akselerator investasi dan pembangunan infrastruktur untuk optimalisasi potensi daerah. Karena masih banyak, ada CPO dan lain-lain di Riau ini. Lalu juga destinasi wisata kesehatan internasional yang sekarang sedang dibangun di Sekupang, Batam. Juga adalah pusat data nasional di Batam. Itu juga menjadi pusat data nasional yang ada di Batam. Lalu juga di Kota Dumai sendiri, bagaimana potensi ekonominya bisa kita gerakkan. Tadi saya sangat gembira bahwa kita bisa mulai paling sedikit melihat bagaimana kontainer bisa masuk ke Kota Dumai. Dan karena intinya adalah logistik, supaya kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Tambah banyak ekspor, tambah banyak cuan katanya. Kedua, mendorong kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha. Di sisi ini Kadin bersama-sama dengan pemerintah untuk memastikan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS bisa terlaksana dengan baik. Namun perlu masukannya, pasti tidak sempurna. Di sisi ini kita harus bisa mengatakan apa yang tidak sempurna, apa yang tidak jalan. Kita harus ngomong apa adanya. Karena yang kita lakukan adalah mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah. Memastikan bahwa tadi OSS dan juga reformasi struktural yang sedang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan swasta ataupun public-private partnership ini penting sekali. Kita harus menciptakan namanya Indonesia Incorporated. Sekarang kita dengan pemerintah harus bisa bersama-sama memastikan investasi masuk, dagang tambah besar. Makanya dari itu bagaimana kita ini menjadi yang namanya Presiden G20. Kita akan membawa yang namanya, bayangin 46 kepala negara dunia akan datang ke Indonesia pada bulan November. Pada bulan November nanti juga pengusaha-pengusaha seluruh dunia akan datang ke Indonesia. Ini kesempatan untuk Indonesia mengatakan bahwa inilah Indonesia baru, bahwa inilah Indonesia Incorporated, bahwa kita bisa memastikan bahwa Indonesia itu adalah tempat untuk investasi, karena investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, menjaga stabilitas politik dalam negeri. Sebentar lagi akan terjadi pesta demokrasi yang kita selalu lakukan setiap 5 tahun. Bersama-sama kita menjunjung tinggi yang saya katakan semangatnya harus begini. Semangatnya adalah bertanding untuk bersanding. Siapapun nanti capresnya, siapapun yang namanya, siapapun yang kalah ikut serta bersama. Karena itulah demokrasi Indonesia. Seperti apa dilaksanakan kemarin kata Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Setelah bertanding, bersanding. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun Indonesia secara bersama, secara bergotong royong. Kita harus memastikan bahwa Indonesia itu aman, stabil, supaya apa? Supaya investasi masuk ke Indonesia. Ini momentum Indonesia untuk memastikan Indonesia bisa maju ke depan. Gotong royong sekali lagi menjadi kunci kita bersama untuk menghadapi ekonomi atau memperang ekonomi yang sedang kita hadapi bersama. Dengan demikian pastinya Indonesia bisa menjadi
kekuatan ekonomi terbesar 4 di dunia dan menjadikan Indonesia emas. Memang kerja kita ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan cucu-cucu kita. Karena itulah kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Tantangan tersebut memang tidak mudah, namun dengan tim yang kokoh dan personil yang tepat, insya Allah kita bisa mencapainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada jajaran pengurus Kadin Riau periode sebelumnya di bawah pimpinan abang saya, kando saya, walaupun kalau secara keluarga mungkin posisi saya lebih tinggi dari Bang Juni, namun secara senioritas ini adalah senior saya. Bang Juni, Anda telah memberikan jasa dan dharma baktinya untuk kemajuan Provinsi Kadin Riau. Walaupun katanya beliau tidak aktif, tapi yang penting Kadin Riau-nya aktif. Saya juga mengucapkan selamat kepada yang namanya seluruh pengurus daripada Kadin Riau dalam pimpinan Bang Juni, dan juga berharap bahwa pengurus Kadin Riau 2021-2026 dapat menjadi tim yang kokoh, menjadikan Kadin Riau lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan ekonomi, dan menjadi pijakan kuat seluruh pengusaha untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dan memastikan Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya ucapkan selamat melaksanakan musyawarah provinsi ke-7 Kadin Riau tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini sekalian kami juga ingin mengucapkan untuk membuka yang namanya musyawarah provinsi Riau yang ke-7 dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin bisa sebelah sini Bapak Begitu ya. Baik. Iya. Siap. Iya. Oke. Baik, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Pembukaan musyawarah provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau tahun 2022 dalam tajuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi Riau melalui kerjasama pemangku kepentingan secara inklusif dan kolaboratif. Baik, akan dilanjutkan dengan penyerahan ucapan terima kasih plakat pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Juni Ramal untuk menyerahkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami silakan. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Ini adalah ucapan terima kasih tentunya telah berkunjung ke Provinsi Riau ini, telah membuka secara resmi musyawarah provinsi ke-7 Kadin Provinsi Riau. Baik, silakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga akan diserahkan ucapan terima kasih dari Ya, kita berikan tepukan yang paling meriah. Terus sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur Riau Bapak Ibu sekalian, dan pada zamannya lah tol Pekanbaru Dumai itu yang bisa kita nikmati. Betul sekali, dan kemudian juga
Kota Dumai juga ingin bergabung foto bersama namanya. Baik, ini spesial ada tuan rumah, pengurus Kadin Kota Dumai. Seluruh pengurus Kadin Kota Dumai untuk dapat bergabung. Baik, terima kasih pengurus provinsi. Kami silakan kembali ke tempat.